Oke baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Goklas Justin Valentino Bawan, saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi dengan minat SPKS. Di sini saya akan memperkenalkan pengaplikasian drone di perkebunan ataupun di lahan pertanian. Yang pertama teman-teman, secara umum drone di perkebunan itu ada 3 jenis yang dapat kita lihat sekarang. Itu yang umum, itu drone monitoring, drone semprot, dan drone pemetaan. Yang pertama adalah drone monitoring. Drone monitoring ini dia menggunakan sensor NDVI. Jadi drone monitoring ini nanti tujuannya ke kesehatan tanaman ataupun melihat tingkat kematangan buah dan lain sebagainya. Untuk tingkat kematangan buah itu tidak menggunakan sensor NDVI, dia menggunakan sensor lain untuk menentukan tingkat kematangan buah tersebut. Nah, drone monitoring ini biasanya dia akan bergerak jika digunakan untuk melihat kesehatan tanaman, dia akan bergerak di bagian atas pelepah ataupun di bagian bawah kanopi. Nah, umumnya di bagian atas pelepah kita akan dapat melihat pantulan sinar inframerah yang dikirim ke sensor. Dari situ kita akan mengetahui bagaimana tingkat kesehatan dari suatu tumbuhan tersebut atau tanaman tersebut. Yang selanjutnya yang umum juga adalah drone semprot. Drone semprot itu teman-teman dia digunakan untuk mengatasi atau menanggulangi hama ataupun gulma. Yang paling memungkinkan sekarang itu adalah menanggulangi serangan gulma. Nah, gulma kan berada di bagian bawah kanopi, pelepah. Jadi gulma itu dapat kita semprot dengan terbangnya drone tersebut di bawah pelepah. Jadi persebaran dari herbisida yang kita semprot itu dapat mengenai gulma tersebut. Sedangkan jika untuk mengendalikan hama tergantung dengan jenis hama. Sebagai contoh kita ambil jenis itu kumbang tanduk atau orites. Nah, jika orites tersebut berada di bagian daun tombak dan sedang memakan bagian daun tombak, berarti ya berada di atas kanopi. Nah, untuk drone tersebut bergerak lalu menyemprot setiap daun tombak itu belum ada teman-teman. Jadi belum ada sensornya untuk dia betul-betul presisi untuk menembak ke bagian daun tombak sehingga umpan tanduk tersebut dapat terkena. Nah, itu belum presisi. Jadi masih sedikit sulit digunakan untuk mengendalikan hama. Yang selanjutnya adalah drone pemetaan. Kalau drone pemetaan di perkebunan ini sudah sangat umum karena sebelum mulainya perkebunan itu kita harus melayout atau memastikan lahan kita itu kita petakan terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana bentuk dari lahan tersebut agar kita nanti kedepannya bisa mengembangkan bagaimana arah tanam pertama dan selanjutnya. Dari ketiga ini sebenarnya masih ada drone-drone jenis lain teman-teman. Jenis lain yang mungkin drone yang mungkin masih bisa dikembangkan tetapi mungkin sedikit sulit, mungkin di beberapa tahun kemudian baru bisa, itu adalah drone panen. Nah, kita tahu bahwa panen kelapa sawit itu membutuhkan yang namanya egrek dan manusia. Dan itu memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan tenaga manusia yang cukup banyak. Karena tenaga manusia itu terbatas, maka mungkin kita dapat menggabungkan sensor laser ataupun drone itu menjadi satu dan sensor kematangan buah di drone tersebut. Jadi setiap drone melewati pohon kelapa sawit, drone tersebut dapat mengenali tingkat kematangan buah itu sudah seberapa dan jika memang sudah layak untuk dipanen, maka drone tersebut akan memanen dengan cara melaser. Nah, begitu. Mungkin itu yang masih bisa dapat dikembangkan dan juga masih ada lagi itu drone pemadam kebakaran di lahan gambut. Nah, kita tahu bahwa lahan gambut itu adalah jenis lahan yang sangat mudah terbakar jika terjadi musim kemarau. Tetapi jika kita menggunakan drone tersebut, ada masalah yang timbul yaitu air yang dijatuhkan itu belum tentu tepat sasaran di api tersebut. Nah, mungkin kita dapat menggabungkan dengan flame sensor atau sensor api. Jadi dengan flame sensor itu dapat membaca api itu berada di mana. Nah, jadi drone tersebut akan mengarah ke api tersebut. Mungkin itu dua jenis drone yang bisa kita kembangkan.
Ada berbagai jenis drone juga yang secara umum dapat digunakan di perkebunan. Itu DJI Agra Series, itu drone sprayer, jadi dia untuk nyemprot tadi hama ataupun gulma. Baru ada DJI Phantom Multispectral, ini bisa untuk pemetaan, bisa untuk foto biasa, dan untuk monitoring itu bisa. Selanjutnya ada DJI Mavic 3 Multispectral. Nah, ini hampir sama dengan DJI Phantom, ini dapat melakukan foto potret dari atas udara. Baru ada juga drone modifikasi. Sebagai contoh itu dari lembaga Litbang. Nah, drone itu ada yang dimodifikasi bagiannya untuk mencapai tujuannya. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, itu ada bisa drone panen ataupun drone pemadam kebakaran di lahan gambut. Nah, itu dapat kita kembangkan. Itu drone modifikasi yang dapat kita kembangkan. Dan tentunya setiap drone itu memiliki keuntungan yang berbeda-beda jika kita pakai di kondisi-kondisi tertentu, teman-teman. Jadi dengan menggunakan drone ini harapannya kita itu lebih efisien, lebih akurat dan presisi untuk meningkatkan pertanian kita yang presisi dan akurat, teman-teman. Sehingga nanti pertanian kita ini diharapkan untuk menjadi pertanian yang berkelanjutan. Keuntungan menggunakan drone itu yang pertama, mengefisiensikan waktu dan biaya, menjadi lebih presisi dan akurat yang tinggi, dan pemantauan dan pengambilan cepat untuk keputusan kita. Nah, efisiensi waktu dan biaya karena kita lebih membutuhkan sedikit orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, jadi kita efisiensi biaya tenaga kerja dan lain sebagainya, kita lebih hemat, kita akan mengurangi biaya-biaya ataupun waktu yang tidak terpakai untuk kegiatan lain. Nah, selanjutnya itu presisi dan akurasi tinggi karena dengan drone-drone tadi itu memiliki sensor yang bagus dan mengetahui apa yang menjadi tugas dan pekerjaannya, teman-teman. Jadi kita tidak mengandalkan manusia lagi, yang manusia itu punya tingkat capek, jenuh, lelah, dan lain sebagainya. Kita beralih ke alat tadi. Nah, selanjutnya itu untuk pemantauan dan pengambilan keputusan yang cepat. Nah, sejak kita dapat memantau, memonitoring, melihat bagaimana di lapangan dan dari hasil drone, kita langsung dapat menganalisis secara real time bagaimana tanaman tersebut. Apakah perlu N, apakah perlu P, ataukah perlu hal lain, ataukah perlu pengendalian lain, atau bagaimana. Nah, dengan drone ini sangat membantu kita untuk mengambil keputusan, teman-teman. Yang selanjutnya itu kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan drone di perkebunan itu sudah sangat layak dan sudah sangat baik untuk kita biasakan, agar nantinya dengan drone ini dapat membantu kita untuk menghasilkan produksi yang tinggi dengan pertanian berkelanjutan, dan juga dengan menekan biaya dan mengefisiensikan waktu, serta kita juga mengikuti perkembangan global. Nah, dengan itu pertanian kita dapat baik, pertanian kita dapat menghasilkan produksi yang tinggi dan dapat berguna bagi masyarakat seluruhnya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih.